semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga meringankan kaki untuk menuntut ilmu. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pagi ini sudah siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Siap. Jika sudah siap, silakan kalian mempersiapkan diri. Peralatan yang mendukung untuk pembelajaran bahasa Indonesia silakan letakkan di atas meja. Untuk peralatan yang tidak mendukung silakan untuk dimasukkan ke dalam laci ataupun tas. Baik, jika sudah, ketua kelas, hari ini siapa yang tidak berangkat? Masuk semua Bu, tapi tiga anak tidak mengikuti pelajaran karena mengikuti SPM. Siapa aja? Raditya, kemudian Febi, ya, sama Karisma Dea. Firman Febi sama Karisma Dea. Karisma Dea. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bu Reni akan memberikan ya sedikit pertanyaan dulu, pertanyaan pemantik. Nah, siapa yang pernah membaca karya sastra? Bisa berupa cerpen, bisa berupa novel, bisa berupa cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya. Ada yang pernah? Baik, Mbak Novi membaca apa Mbak? Novel Laskar Pelangi. Adakah hal yang bisa dipetik dari novel tersebut? Ada. Apa? Perjuangan seorang anak yang ingin mendapatkan pendidikan. Dia rela menempuh jarak yang jauh dengan mengisi jalan yang kurang baik. Baik, luar biasa ya. Itu bisa menginspirasi kalian bahwa ternyata menuntut ilmu itu seberapapun sulitnya itu, ketika untuk mendapatkan ilmu tetap dilaksanakan. Kemudian ada yang lain? Baik, Mbak Kurnia apa? Kayak Pernah membaca hikayat? Baik. Ketika SMP ya? Ingat? Ya, hikayat tentang apa Mbak? baku. Oh ya, baik. Ada hal yang bisa dipetik? Ya. Apa? Kesabaran adalah kunci utama dalam kita meraih apa yang kita cita-citakan. Baik, kesabaran adalah kunci utama dalam meraih apa yang dicita-citakan. Luar biasa sekali. Itu bisa menambah semangat kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, hikayat, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang hikayat. Hikayat adalah salah satu karya sastra prosa lama. Seperti itu ya. Nah, hikayat ini memiliki ciri yaitu mengandung kata-kata arkais atau kata-kata kuno yang erat kaitannya dengan kerajaan. Selain itu, di dalam hikayat pun terdapat kata-kata yang mustahil. Ketika kita menggunakan akal logika kita itu tidak nyampe, kok bisa ya seperti itu. Nah, ada di dalam sebuah hikayat itu ada cerita yang mustahilnya itu ibu mengandung ular. Kalau di logika zaman sekarang ya tidak ada ya ibu melahirkan ular. Nah, yang ingin Bu Reni tanyakan, apakah ada hal mustahil yang sampai saat ini itu masih ada di kehidupan kita? Ada tidak? Ada? Apa coba Mbak? Pegadaian uang itu bukan daripada negara. Oke, penggandaan uang. Nah, logikanya kalau kita pengen banyak uang ya kita harus bekerja. Masa menyerahkan uang 10.000 pengen dapatnya 100.000, itu juga mustahil. Ketika kita logikakan itu tidak masuk akal. Itu mustahil. Ternyata sampai zaman sekarang masih ada ya. Baik anak-anak, setelah kalian tadi sudah mencoba menjawab, Bu Reni akan memberikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan untuk mampu menganalisis nilai-nilai kehidupan di dalam sebuah teks hikayat. Seperti itu. Gitu ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, adakah yang tahu kita membicarakan soal tentang nilai-nilai ya? Terkait nilai-nilai kehidupan. Nah, membicarakan soal ini, adakah yang tahu akan mencoba menjawab tujuannya itu apa? Kita mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam sebuah teks hikayat. Ada yang mau mencoba? Baik, Mbak Evita. Mengetahui nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Mbak Evita, Mbak Akifan ya. Benar. Jadi bisa dengan kita tahu apa nilai-nilai
di dalam sebuah teks hikayat kemudian kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai itu sebenarnya nilai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu yang namanya nilai itu namanya baik buruk itu akan sama gitu ya. Nah, baik, Bu Reni akan memberikan manfaat nyata kalian mempelajari teks hikayat secara umumnya ya. Nah, nih, menjadi penulis terkenal. Kalian tahu ini siapa? Tokoh siapa ini, tahu nggak? Siapa? Siapa? Ada yang tahu? Andrea Hirata. Ini adalah salah satu tokoh, Andrea Hirata. Ketika kalian mempelajari sebuah sastra itu dengan serius, kalian memiliki hobi menulis, bisa nanti kalian itu kedepannya menjadi seorang penulis seperti Andrea Hirata. Andrea Hirata itu karyanya banyak seperti tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Novi ya, bahwa Andrea Hirata itu memiliki beberapa banyak karya. Nah, Brian di sini hanya mencantumkan sedikit aja ya. Yang pada waktu tahun 2005 itu difilmkan ya, ada Laskar Pelangi. Ya tadi diberitahukan bahwa ternyata di dalam film Laskar Pelangi itu ada hal yang bisa kita petik, bahwa kita dalam menuntut ilmu itu perlu apa? Kerja keras. Ada sang pemimpi, ada Anderson, kemudian ada Maria Karprov dan lain sebagainya. Banyak sekali karya Andrea Hirata. Setelah ini nanti kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan. Sebelum membagi kalian menjadi beberapa kelompok, nanti kita lakukan dulu yuk untuk menambah semangat. Kita lakukan tepuk semangat. Yuk semuanya berdiri. Sudah? Semua berdiri? Sudah siap semuanya? Sudah. Yuk lakukan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, silakan untuk duduk kembali. Baik, nanti Bu Reni akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nanti Bu Reni akan menyebutkan. Bu Reni sudah membuat nama-nama kelompoknya. Di sini kelompok ini sudah Bu Reni bentuk secara heterogen. Artinya apa? Bahwa di dalam satu kelompok itu ada anak yang memiliki kemampuan yang tinggi, ada anak yang memiliki kemampuan yang sedang, dan ada anak yang memiliki kemampuan yang biasa saja. Seperti itu ya. Nah, baik, Bu Reni akan membacakan nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu ada Mbak Novi, Mbak Adela, Mbak Fani, Mbak Nastiti, dan Mbak Ayu. Kelompok 2 ada Mbak Kurnia, Mbak Balkis, Mbak Mayan, Mbak Vita, dan Mbak Vika. Kemudian di kelompok 3 ada Mbak Sekar, Mbak Dina, Mbak Nisa, dan Mbak Sabrina, dan Mbak Nia. Seperti itu ya. Nanti silakan untuk kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada di ujung sebelah timur, kelompok 2 di sebelahnya, dan kelompok 3 ada di sebelah sini, gitu ya? Paham anak-anak? Yuk, kalian boleh duduk dulu. Peralatan yang diperlukan silakan untuk dibawa. Baik, semuanya sudah duduk secara berkelompok. Nanti silakan untuk menghadap ke sini terlebih dahulu ya. Diskusi belum akan dimulai, baru kalian duduk secara berkelompok dulu saja. Nah, anak-anak, Bu Reni akan memberikan petunjuknya ya. Nanti kelompok 1 Bu Reni beri nama kelompok sosial. Kelompok 2 Bu Reni beri nama dengan kelompok moral. Dan kelompok yang ketiga Bu Reni beri nama dengan nama kelompok budaya. Baik, nanti Bu Reni akan memberikan nomor dari undian dari masing-masing untuk masing-masing kelompok. Nanti Bu Reni akan tanya dulu kelompok 1 siapa yang dapat nomor 1, nomor 2 dan selanjutnya. Kemudian kelompok 2 demikian, kelompok 3 demikian, gitu ya. Nanti Bu Reni akan mencatat di sini. Baik, boleh ini dibuka. Masing-masing anak mengambil 1 nomor. Baik, sudah? Ya. Bu Reni tanya dari kelompok 1 ya, kelompok 1 dulu. Yang dapat nomor 1 siapa?
Mbak Adela. Yang dapat nomor 4? Mbak Ayu. Yang dapat nomor 5? Mbak Fani. Baik. Sekarang yang kelompok 2. Kelompok 2 yang dapat nomor 1 siapa? Mbak Sani. Kalian semua sudah mendapatkan apa? Nomor. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan nomor. Bu Reni akan membagikan nomor yang harus kalian gunakan atau kalian pakai di kepala. Seperti metode pembelajaran yang Bu Reni gunakan ini adalah number head together. Nah, itu dipakai. Nah, tujuannya apa? Meskipun kalian itu nanti memakai memakai nomor-nomor di kepala itu tidak hanya sebatas memakai nomor saja, tetapi di sini ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menyatukan pemikiran-pemikiran kalian. Di sini ada 5 anggota setiap kelompoknya, berarti pemikiran 5 anggota itu nanti disatukan menjadi sebuah pendapat, sebuah jawaban. Seperti itu, paham anak-anak? Baik, jika paham, kelompok 1 kelompok sosial ya, tadi kelompok 1. Bu Reni beri yang warna biru, gitu ya. Silakan kalian ambil yang sesuai dengan nomor yang tadi diperoleh. Paham? Paham. Ini kelompok sosial. Kelompok moral, Bu Reni berikan warna pink, gitu ya. Nanti dipakai sesuai dengan nomor yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, Bu Reni beri warna kuning. Kalian pakai sesuai dengan nomor. Ya, dipakai. Jika sudah, semuanya sudah memakai ya. Baik, Bu Reni akan membagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini akan Bu Reni bagikan. Kemudian nanti kalian kerjakan untuk menuliskan jawaban di video pembelajaran kedua yang Bu Reni tayangkan, gitu ya. Artinya yang pertama ini nanti kita secara lisan. Bu Reni akan memberikan tanya jawab secara lisan. Nanti baru video yang kedua kalian tuangkan pekerjaannya di lembar kerja peserta didik. Untuk petunjuk pengerjaannya seperti apa nanti bisa dibaca di dalam LKPD-nya. Seperti itu. Siap anak-anak? Siap. Baik. Jika siap, Bu Reni akan membagikan. Jika semuanya sudah dapat, Bu Reni akan menayangkan video hikayat si miskin. Silakan kalian untuk memirsa video yang Bu Reni tayangkan untuk memudahkan juga, karena hikayat itu kan bahasanya menggunakan bahasa Melayu ya, bahasa dulu. Maka untuk memudahkannya, Bu Reni juga akan membagikan teksnya. Sudah dapat semuanya? Silakan nanti ketika kalian memirsa video penayangan hikayat berjudul Si Miskin, silakan nanti kalian juga sambil menyimak dan bisa sambil menandai. Apa yang dicari di sini? Nilai-nilai kehidupan. Gitu ya. Baik, sudah siap semuanya? Jika sudah siap, Bu Reni akan memutar videonya dan silakan kalian semuanya untuk menyimak. Tidak ada memirsa ya, tidak ada yang bicara sendiri. Siap anak-anak? Siap. Baik. Hikayat Si Miskin. Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh mata indera, terlantar negeri antar belantah, dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, baik, sudah selesai ya. Bu Reni berikan waktu selama 5 menit ya untuk mencari nilai yang ada di dalam hikayat Si Miskin itu. Silakan untuk boleh digarisbawahi, dicoret-coret di teks hikayat yang Bu Reni bagikan tadi.
cerita hikayat siapa tadi? Miskin. Siapa yang akan mencoba menjawab? Baik, Mbak Barkis. Nilai apa Mbak? Coba Mbak yang ada di situ. Nilai budaya. Nilai budaya apa yang ada di situ? Percaya pada sumpah. Nah, bukti kalimatnya yang apa? Asalnya Raja Kayangan dan demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Disumpahi oleh Batara Indra. Benar ya? Di sini ada kata sumpah, bahwa orang percaya pada sumpah itu merupakan salah satu nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Bahwa orang dulu itu kan percaya disumpahi, tadinya kaya kemudian miskin karena mendapat sumpah, itu dia percaya pada waktu itu. Nah itu sumpah serapah gitu ya. Itu benar, itu nilai budaya Mbak Balkis, benar. Yuk ada lagi nilai budaya yang lain ada enggak? Baik Mbak Nastiti. Ya, apa Mbak Nastiti coba? Menyembah kepada raja. Menyembah kepada raja. Bukti kalimatnya? Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Menyembah. Kalau pada zaman dulu menyembah kepada raja itu adalah sebuah budaya. Ketemu dengan raja kalau tidak menyembah itu bisa akan mendapatkan malapetaka. Itu nilai budaya pada waktu itu, gitu ya. Baik. Saya tadi Mbak Nastiti ya, Mbak Nastiti. Masih ada nilai budaya yang lain? Nilai budaya yang lain ada? Ya, apa coba Mbak? Nilai budaya? Ada? Apa? Mbak siapa? Mbak Mayang. Benar nggak? Ya. Apa nilai budaya Mbak? Tidak ada. Ayo mau menjawab nilai apa coba yang ditemukan? Oh, nilai moral. Baik. Nilai moral apa yang ditemukan? Nilai moral memohon izin ketika meminta sesuatu. Terus kemudian bukti kalimatnya apa coba? Ketika si miskin meminta buah memelah kepada raja. Nah, itu bisa nilai moral Mbak Mayang ya. Itu bisa nilai moral. Mengapa? Karena moral itu adalah berkaitan dengan ajaran yang baik ya, berkaitan dengan sebuah kebaikan, sebuah kebajikan. Jadi lebih baik itu ketika menginginkan sesuatu harus meminta izin terlebih dahulu, bukan mencuri. Seperti itu. Itu benar, itu termasuk dalam nilai moral. Mbak Mayang, terima kasih Mbak Mayang. Tadi kalian sudah mencoba untuk menganalisis ya bahwa nilai yang ada di dalam hikayat si miskin itu ada nilai sosial, ada nilai budaya, terus apa lagi? Agama dan moral. Berarti ada 4 nilai ya di dalam cerita si miskin. Baik, kalian sudah paham sekarang terkait dengan nilai-nilai? Sudah. Lihat dari mencoba kalian menganalisis, kalian sudah paham bahwa menentukan nilai moral itu seperti ini, nilai moral itu nilai sosial seperti ini, nilai budaya seperti ini, nilai agama seperti ini. Sudah paham? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Dani akan menayangkan kembali video hikayat yang kedua berjudul Bayan Budiman. Silakan nanti kalian pemirsa kembali. Bu Dani juga akan membagikan teksnya untuk mempermudah kalian untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di situ. Kemudian nanti di sini tidak secara lisan, tapi hasil pekerjaan kalian silakan untuk kalian tuliskan di lembar kerja peserta didik. Seperti itu, paham anak-anak? Akan Bu Dani putarkan hikayat yang kedua ya, tolong disimak ya. Sebelumnya ada saudagar di negara Aceh. Hojan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia
hikayat Bayan Budiman. Nah, kalian silakan untuk berdiskusi, untuk mencari nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita atau hikayat Bayan Budiman tersebut. Seperti itu, Bu Neni berikan waktu 20 menit. Jika nanti sudah selesai, boleh langsung dipresentasikan. Yuk, dimulai dari sekarang. Sudah? Baik, jika sudah, Bu Neni akan memberitahukan bagaimana nanti teknisnya kalian melakukan presentasi. Nanti Bu Neni akan mengundi. Nanti misalkan Bu Neni dapat nomor 1, berarti nanti silakan masing-masing kelompok yang mendapatkan nomor 1 untuk mempresentasikan soal terkait nomor 1 saja. Dan silakan teman-teman yang duduk, yang mendengarkan itu untuk memberikan tanggapan. Paham anak-anak? Jika sudah paham, Bu Neni akan mengundi ya. Bu Neni ambil 1 nomor, nanti nomor berapa? Nomor 2 ya anak-anak. Silahkan yang kalian mendapat nomor 2 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Kemudian yang lain menyimak dan nanti memberikan tanggapannya. Baik ya, boleh dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin Kelompok sosial. ingin menjawab Pertanyaan terkait nomor 2. Nomor 2 terkait nilai pendidikan. Konsep nilai memperoleh ilmu tidak hanya dari 1 orang saja. Bukti pendukung. Setelah umur Kodar Maimunah 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya menjadi kepada banyak guru sehingga umur Kodar Maimunah 15 tahun. Baik, sudah semuanya? Silakan untuk memberikan tanggapan. Siapa? Mbak Sekar. Baik, Mbak Sekar, bagaimana? Ingin memberikan tanggapan untuk kelompok moral. Untuk kelompok moral, baik. Bagaimana tanggapannya? Tadi tidak memakai pembukaan, tidak memperkenalkan diri. Baik, tidak memperkenalkan diri. Nanti untuk perbaikan nomor-nomor yang lain yang tampil ya. Itu ya, masukan. Kemudian ada yang lain lagi. Mbak Ayu? Tentang kelompok budaya. Kelompok budaya, bagaimana dengan kelompok budaya? Bacanya kurang jelas. Membacanya kurang jelas, artikulasinya ya. Kemudian apa lagi? Sudah itu saja. Nah, itu saja. Terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Selanjutnya ya, Bu Neni mengambil undian kembali. Nomor 5. Nomor 5, ayo silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok budaya nomor 5. Nilai budaya. Adanya budaya perjodohan anak untuk menentukan masa depan. Bukti pendukung. Ia dipinang dengan anak saudagar yang kaya amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Sudah? Ya, ada yang memberikan tanggapan? Mbak Novi. Ingin menanggapi kelompok sosial. Kelompok sosial bagaimana? Bacanya kurang dengan audiensnya terpaku. Kurang komunikatif. Iya. Terpaku pada teksnya, gitu. Iya. Terima kasih. Ada yang lain? Yang lain? Sudah? Mbak Ayu? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan. Semua nomor sudah dipresentasikan ya. Nanti setelah ini silakan LKPD untuk dikumpulkan, lembar kerjanya dikumpulkan ke Bu Reni, dan kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing dengan tetap memakai nomor yang ada di kepala. Nomor sini LKPD-nya mana? Baik, yuk siapa yang akan memberikan simpulan pada pembelajaran hari ini? Siapa Mbak Novi? Baik, apa? Simpulan pada pembelajaran hari ini terkait nilai-nilai kehidupan budaya budiman. Terdapat nilai kehidupan yang dapat kita petik. Apa saja? Nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Baik, jadi benar ya bahwa nilai yang ada di dalam hikayat Gaya Budiman tadi ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai agama. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya silakan kalian untuk mengeluarkan HP kalian untuk melakukan tes akhir. Kalian akan Bu Reni kirim melalui grup, gitu ya. Jika yang sudah selesai, boleh langsung mengisi link yang Bu Reni kirimkan ini lagi ya. Yuk, bisa langsung diisi yang kedua terkait tanggapan atas pembelajaran hari ini. Sudah semua? Baik, jika sudah semuanya, di sini Bu Reni akan memberitahu bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi menceritakan kembali isi teks hikayat. Seperti itu ya. Untuk materi terkait menceritakan kembali, silakan kalian bisa browsing sendiri atau meminjam buku di perpustakaan juga boleh. Bu Reni akhiri pembelajaran pada pagi hari